Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Umi di pelajaran Aqidah Akhlak kelas 9. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak Umi semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, Umi ingin mengajak anak-anak Umi semuanya untuk menonton video berikut ini. Disimak baik-baik ya. Selamat menonton. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari cuplikan video tadi, apakah anak-anak Umi semuanya sudah bisa menebak materi apa yang akan kita bahas hari ini? Iya, benar. Iman kepada hari akhir. Jadi, pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang iman kepada hari akhir. Oke, langsung saja kita lihat dulu kompetensi dasar dan indikatornya. Nah, inilah kompetensi dasar pada pembelajaran kita kali ini. Dan nanti di slide berikutnya ada indikator pembelajaran kita hari ini. Jadi anak-anak Umi semuanya bisa di-pause sebentar bagian kompetensi dasar dan indikator pembelajaran agar anak Umi bisa lebih lama lagi membaca kompetensi dasar dan indikator kita. Nah, anak-anak Umi sekalian, dari cuplikan video yang telah kita lihat tadi mengingatkan kepada kita bahwa dunia dan seisinya kelak akan hancur. Manusia akan semakin tua dan akhirnya kembali menjadi tanah. Langit dan bumi akan hancur pada saatnya. Matahari akan kehabisan cahayanya, lalu padam. Maka berakhirlah kehidupan di dunia ini. Hari akhir sering juga disebut dengan hari kiamat. Jadi bisa diambil pengertian bahwa hari akhir adalah hari di mana dunia dan seisinya rusak binasa atau hancur dan tidak ada lagi kehidupan di dalamnya. Ada 3 golongan yang berpendapat tentang hari akhir. Yang pertama, golongan ateis. Golongan ini adalah golongan manusia yang mengingkari atau tidak mempercayai adanya hari akhir. Yang kedua, golongan agama arli, yaitu golongan manusia yang mempercayai adanya reinkarnasi atau penjelmaan roh manusia. Dan yang terakhir, golongan agama samawi, yaitu golongan manusia yang mempercayai adanya hari akhir dan adanya kehidupan akhirat. Nah, golongan yang terakhir inilah yang biasanya banyak dianut oleh pemeluk agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bisa dipahami ya anak-anak Umi sekalian bahwa
Beriman kepada hari akhir adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa suatu saat alam semesta dan seisinya akan hancur dan berakhir. Kehidupan selanjutnya di alam akhirat. Kehidupan akhirat tiada pernah berakhir. Kemudian dalil beriman kepada hari akhir. Yang pertama, dalil akli. Para pakar ilmuwan pengetahuan mengatakan bahwa matahari sebagai sumber energi dalam bentuk bola api yang sangat besar dan sangat panas suatu saat akan kehilangan cahayanya. Mula-mula ditandai dengan keadaannya yang semakin mengecil karena setiap detik matahari kehilangan beratnya, sekitar 4 juta ton. Lalu habis dan jelaslah gelap gulita alam semesta beserta isinya, termasuk bumi yang kita tempati. Disinilah alam semesta mengalami kehancuran yang disebut hari akhir atau hari kiamat. Jadi tidak ada sesuatu yang kekal di dunia ini. Begitu pula dengan alam semesta. Semua akan binasa. Nah, adapun dalil aklinya dijelaskan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 187, kemudian Quran Surah Al-An'am ayat 134, Quran Surah Al-Hajj ayat 7, dan Quran Surah Toha ayat 15. Silahkan anak-anak Umi cek Al-Qurannya, dilihat kembali dalil-dalil yang menjelaskan tentang hari akhir atau hari kiamat. Oke, next. Adapun macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir, yaitu yang pertama, alam barzah. Nah, alam barzah ini alam kubur, tempat manusia meninggal dunia. Di dalam alam kubur, jika manusia yang telah meninggal dunia diperlihatkan dengan kedamaian, kesejukan, keindahan, dan segala kebahagiaan-kebahagiaan lainnya, maka pertanda bahwa manusia itu di akhir kelak akan masuk surga. Tetapi sebaliknya, jika manusia yang telah meninggal dunia di alam kubur ditampakkan oleh berbagai macam penderitaan dan siksaan, maka menandakan di akhirat manusia itu akan masuk neraka. Yang kedua, Yaumul Ba'ats, yaitu hari bangkit manusia dari alam kubur. Pada hari itu, semua manusia yang telah meninggal dunia jasadnya diutuhkan lagi seperti sedia kala, meskipun sudah meninggal dunia berabad-abad lamanya. Lalu, manusia digiring ke suatu tempat yang disebut dengan Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar, manusia dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban amal perbuatannya selama hidup di dunia. Malaikat pencatat perbuatan manusia akan menunjukkan kepada masing-masing orang atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada catatan yang salah, apalagi catatan bohong, karena malaikat juga selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah disebut dengan Yaumul Hasr. Nah, selanjutnya ada Yaumul Hisab, yaitu hari dikumpulkannya manusia di Padang Mahsyar untuk dihitung amal perbuatannya. Kemudian Yaumul Mizan adalah untuk ditimbangnya amal perbuatan manusia. Dan kemudian ada Sirat, yaitu jembatan menuju surga atau neraka. Apabila dia memiliki amal ibadah yang banyak, maka dia akan mudah menuju surga, dan begitu juga sebaliknya. Kemudian ada Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan antara surga dan neraka. Surga adalah tempat penuh kenikmatan dan kebahagiaan di hari akhir, dan neraka adalah kebalikannya. Adapun tanda-tanda adanya hari akhir dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, tanda sugro, yaitu contohnya banyak masjid megah tapi hanya sedikit jamaah, ilmu agama sudah diabaikan, korupsi merajalela, dan lain sebagainya. Yang kedua, tanda kubro, contohnya turunnya Dajjal, binatang melata yang aneh, dan matahari terbit dari sebelah barat. Baiklah anak-anak Umi rasa cukup sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Untuk itu, marilah sama-sama kita mencerminkan perilaku orang yang beriman kepada hari akhir.
seperti menjaga pikiran, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir dan bersolawat, membaca Al-Qur'an, serta bergaul dengan orang-orang yang soleh. Baiklah Naumi, marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takkan dibawa